ikhtiar itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Sesuai slogan yang disampaikan ya oleh Bapak Kepala Badan, bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas itu harus kita terapkan di dalam hati kita masing-masing. Itu. Sambil ngantor, ngobrol bentar rek. Podcast Sanggar Rek. Selamat datang di podcast Sangare. Sambil ngantor, ngobrol bentar rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, ini ya sing rame-rame. Ini podcastnya kita itu kayak ada penonton bayaran ya. Ini bayar berapa nih? Bayar ya. Kayak di TV-TV ya. Selamat datang teman-teman. Kali di podcast kali di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup cukup rupawan, cukup cantik. Jangan ngomong cukup tua ya mas. Iya enggak cukup. Ya menjilat aku ya. Kedatangan Ibu Kepala UPT PPD Surabaya Timur, Ibu Widaningrum Emma Rohima Esos MSI. Tepuk tangan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Dila sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Syukur. Ketemu Ibu sehat terus ya. Alhamdulillah. Iya. Semoga selalu sehat. Amin amin ya Bu. Ibu Widaningrum Emma Rohima. Iya. Biasa dipanggil siapa Bu? Kayaknya teman-teman tuh kalau panggil saya kok Neneng ya? Oh Ibu Neneng. Karena dari Ningnya mungkin. Iya dari Ningnya itu mungkin. Iya. Di karang-karang dewe lah mas. Aku dewe ya gak ngerti soalnya aku durung lahir. Gitu. Iya. Iya. Ibu, kalau di rumah dipanggil? Iya Neneng juga. Loh sama anaknya? Iya. Mama lah Mama. kalau iya. Masa anaknya manggil Neneng kan? Iya. Iya Ma, gimana Ma? Oke, kalau mengawali podcast kita kali ini kita mengenal dulu ya siapa Kepala UPT PPD Surabaya Timur yang baru tahun ini ya Bu? Iya. Masuk sini ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu, Bu Neneng sebelum di sini Melanglang Buana Mas Dila. Iya. pengalamannya udah banyak Bu ya? Ya, insya Allah karena sudah 25 tahun bekerja Di Bapenda sini? Bapenda Provinsi Jawa Timur. 25 tahun, mulai tahun berapa itu Bu? Tahun berapa ya? Kalau 25 tahun ke belakang berarti sekitar tahun 97 ya, tahun 1997 saya ikut tes PNS ya di Provinsi Jawa Timur. Oh, tesnya tahun 96 Mas Dila. Iya. Tesnya tahun 96 baru diterima tahun 97. Waktu itu saya mikirnya saya ditaruh di mana ya? Apa di kecamatan, apa di mana? Saya ekspektasi saya di kecamatan, Mas. Kecamatan. Iya. Tapi ternyata surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu saya ditempatkan di Dinas Pendapatan Daerah tingkat 1 Jawa Timur pada saat itu. Iya. Tahun 1997. 97. 97. Oh, iya. Ya. Saya belum masuk SD itu. Iya. Umurnya berapa Mas Dila sekarang? Saya 25. Oh iya. Enggak. Masa sih? Saya tahun ini Kok kelihatannya masih 20 tahun ya? Iya. Saya sudah 32 Bu. Jadi Bu Neneng sudah tes CPNS, Iya. saya baru tes masuk SD. Itu waktu pertama tes terus setelah lolos seleksi apa namanya Bu? CPNS namanya dulu. Tes masuk PNS ya. Pada Tes saat masuk saya PNS. lupa namanya apa, tapi yang jelas tes seleksi untuk menjadi PNS, ya, PNS. iya Kalau PNS. sekarang kan namanya ASN. ASN sekarang namanya ASN. Itu langsung ditempatkan di Surabaya sini. Iya, jadi ini perkenalan berarti ya. Iya, benar. Masa lalu kerja saya. Jadi tahun 96 saya ikut tes bulan September tahun 1996 Mas Dila. Diterima tanggal 1
10 Mei insya Allah ya 10 Mei tahun 1997 ya. Nah, pada saat itu saya dikumpulkan di sini sudah di kantor badan sini ya. Kalau sekarang kan namanya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ya. Iya, benar. Kalau dulu itu namanya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Jadi provinsi ya, istilah provinsi. Kemudian setelah mendapat pengarahan dari Bapak Kepala Dinas pada saat itu Pak Suparyono ya, Bapak Suparyono Kepala Dinasnya. Kemudian saya ditempatkan di Surabaya Pusat, cabang Surabaya Pusat. Jadi istilahnya pada saat itu cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 di Surabaya Pusat, Jalan Embong Sawu. Oh, Dembong Sawu dekatnya TP. Dekatnya Iya, TP benar. pada saat itu. Dulu Surabaya Pusat namanya ya. Namanya Surabaya Pusat namanya. Lalu terus keliling-keliling ya Bu. Keliling. Seluruh Jawa Timur. Ya, enggak seluruh Jawa Timur sih. Jadi tahun 97 saya di Surabaya Pusat. Kemudian tahun 2000 saya dipindah ke Surabaya Utara, cabang Surabaya Utara. Oh, Ya, sudah kalau dipecah itu Bu. iya, kalau dulu namanya kan cabang ya, kalau Iya, sekarang kan UPT gitu ya. benar. Kenapa saya dipindah ke Surabaya Utara? Karena Surabaya Pusat dilikuidasi, Mas. Likuidasi. Likuidasi itu udah nggak ada, cabang Surabaya Pusat itu dihapus, jadi dimampatkan gitu ya. Jadi saya dipindah ke Surabaya Utara yang Jalan Raja Wali ya. Sekarang kan tetap ya di sana ya, di Jalan Raja Iya, Wali. sekarang kembali Nah, lagi Jalan seperti Raja itu. Wali. Benar. Itu kemudian tahun 2001 hanya sekitar berapa ya hampir 1 tahun lah saya di Surabaya Utara. Saya dipindah 2001 ke Surabaya Timur, Mas. Oh, lagi Jadi ini. tahun 2001 saya dulu staf di Surabaya Timur. Oh, boleh tepuk Banyak teman saya di sini yang masih ya, itu ada Mbak Nyoman, ada ya. Yang lain temennya Ibu masih banyak di sini Bu. Iya, Ibu iya. sudah keliling, yang lainnya belum. Iya. Ya, pertanyaannya ngapain aja nggak keliling? Ya namanya tugas Mas Dila ya. Jadi saya kebetulan ditugaskan keliling-keliling Mas Dila. Jadi gitu. di Surabaya Timur sejak 2001 Iya. sampai 2006 saya ditarik ke kantor dinas. Nah, dulu kantor dinas. Jadi staf subbagian tata usaha waktu itu. Terus akhirnya sampai naik kan dulu naik pangkat, naik jabatan jadi kepala UPT. Nggih. Kalau boleh tahu kepala UPT yang pertama kali Iya. di UPT. Kepala UPT pertama kali saya dipromosikan tahun 2017. Jadi sejak 2006 sampai 2017 saya di kantor dinas. Keliling juga dari sekretariat, pindah ke bidang pajak daerah, pindah lagi ke bidang retribusi dan PLL. Nah, baru dari situ pindah ruangan aja. Iya, pindah ruangan aja. Iya, tupoksinya kan beda-beda Mas Dila gitu. Nah, tahun 2017 itu saya dipercaya dipromosikan menjadi kepala UPT di Nganjuk. Di Nganjuk. Iya, di Nganjuk. Pertama kali jadi eselon 3, jadi kepala UPT saya di Nganjuk Mas Dila. Tahun 2017. Di Nganjuk lalu ke Nah, dari Nganjuk Malang, 2019 saya di Probolinggo. Setelah itu 2019, kemudian 2020 saya di Malang Utara, kepala UPT Malang Utara. Malang Utara Batu Kota. Nggih, Malang Utara Baru Batu ke Kota. sini. Baru tahun 2022 kemarin sejak per Januari 2022 saya dipindah lagi ke Surabaya Timur. Istilahnya balik kucing kayaknya ya. Balik kucing kayaknya. Teklek kecemplung kalen ya. Apa istilahnya? Teklek kecemplung kalen. Iya. Timbang golek alungan balen. Iya, Mas Dila. Baru kali ini saya lihat bisa membuat Mas Dila tertawa. Saya lebih nggak ngerti sih itu apa. Kita coba ke flashback dulu ya Bu. Ibu Neneng sebelum jadi PNS ya. Dulu kan namanya PNS. Sebelum jadi PNS itu Ibu Neneng itu siapa sih? Maksudnya ya BE loh. Jangan ketawa aja. mungkin sebelum PNS itu Ibu itu pegawai bank Oh gitu. atau Iya. apa nganggur-nganggur. Iya. Kalau sekarang istilahnya itu argobel. Ibu tahu argobel? Apa itu argobel? Arek golek beling.
Itu kan dulu maksudnya. Dulu kan banyak, Bu. Kalau saya dulu itu kuliah terus nganggur, ya itu argobel itu kemana-mana. Cari beling ya. Iya, kalau beling itu dikumpulin terus dijual. Bukan argo i. Apa itu? Arek golek iwak. Di pinggir kali. Iya, iya. Itu juga. Itu siapa sih Bu Neneng ini? Iya. Maksudnya dulu itu saya tuh dengar-dengar ya Bu. Ibu Neneng waktu SMA apa? Iya kalau nggak salah waktu SMA itu pernah jadi biskuit ya Bu. Apa itu? Mayoret itu. Kok biskuit? Oh, Mayora itu. Kok biskuit? Mayora itu maksudnya. Mayoret. Mayoret, iya. Mayoret itu SMP, Mas. Oh, SMP mana? Iya. Jadi saya itu lahir di sebuah desa kecil di Kabupaten Jember ya. Iya. 53 tahun yang lalu. Oh, udah 53 ya, Bu. Enggak kelihatan loh. Iya, Kayak 52. beda sedikit ya. Ya. Jadi ada burung kayaknya. Iya, ada burungnya. Ya. Jadi kalau Jadi Mas Mayoret ya? Iya, Mas Dila kalau mendengar saya dengar dari siapa Mas Dila kira-kira ya? Saya dari Google. Dari Google. Berarti saya terkenal ya di Google ya. Iya. Jadi saya itu menjadi mayoret tuh pada saat kelas 1 SMP. Ayah saya ditugaskan pada saat itu di Lumajang ya. Kebetulan ayah saya ditugaskan di Lumajang dan saya sekolah di SMP 1 Lumajang. Nah, SMP 1 Lumajang ini memang dikenal ekstrakurikulernya adalah drum band. Ya, drum band namanya Drum Band Wirabakti yang difasilitasi oleh Kabupaten Lumajang. Karena kebetulan SMP 1 Lumajang itu berdekatan dengan pendopo Kabupaten Lumajang. Pada saat itu bupatinya insya Allah namanya Pak Suwandi ya namanya. Itu sangat intens karena putrinya itu juga sekolah di SMP 1 Lumajang seperti itu. Kemudian kita dilatih oleh salah seorang pelatih dari waktu itu didatangkan khusus ya pelatihnya. Itu istilahnya menseleksi siapa yang kira-kira bisa gitu ya. Nah kebetulan saya kok bisa memainkan tongkat itu, tongkat mayoret. Itu yang di depannya drum band tuh? Iya betul. Lempar-lempar Ya betul yang lempar-lempar tongkat itu namanya mayoret Mas. Oh, berapa tahun jadi mayoret itu? 3 tahun sejak 3 tahun. Ya, kelas 1, 2 dan 3. Iya. Karena SMA-nya saya pindah lagi mengikuti orang tua, pindah ke Malang. Jadi mayoret juga? Enggak jadi mayoret. Enggak jadi mayoret. Selama 3 tahun jadi mayoret itu kebiasaannya nggak hilang katanya Bu? Apa itu? Ya, Ibu kalau lihat tongkat itu Ya, kadang-kadang memang kalau ada latihan di mana gitu melihat drum band gitu, saya suka jahil ya, tangan ini kayaknya gatel gitu ya, pengen ikut main gitu. Tapi ya karena sudah sepuh Mas, jadi kadang-kadang takut keseleo ya tangannya ya, gitu. Bu, jangan Bu. Lempar yang lain aja. Terus setelah itu SMA di Malang. Kuliah di Kuliah kebetulan saat itu saya itu keterima PMDK ya istilahnya pada saat itu. Kalau sekarang mungkin SNMPTN ya, jalur undangan. Iya benar. Ya, saya diterima di Universitas Jember. Jadi balik lagi, saya lahir di Jember, kuliahnya di Jember lagi. Itu di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makanya kenapa titelnya kan SOS ya, Sarjana Sosial. Oh. Bukan sosial loh Mas. Ya. Berarti Ibu sering sosial ya? Iya, insya Allah. Ya, Amin. Setelah itu dari Jember kuliah itu saya dengar Ibu sering masuk gua ya. Waktu kuliah apa? Iya, waktu kuliah itu Mas Dila. Itu apa Ibu? Itu Waktu kuliah itu kurang kerjaan tuh gimana Bu? Maksudnya masuk mall. Waktu kuliah kan gitu, masuk gua. Zaman segitu belum ada mall Mas. Tahun 1990 ya 90-an lah ya. Masih ada pasar besar loh. Ya, kalau pasar besar ada, tapi kan nggak setiap hari ke pasar besar. Ngapain juga, nggak jualan ya. Ya kebetulan juga itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ya alhamdulillah saya ini termasuk aktif ya ikut kegiatan gitu sejak SD, SMP, SMA, kuliah itu ya
ada aja yang diikuti kegiatannya. Sampai AS jadi PNS pun Hah? itu ada aja yang diutus sama pimpinan itu untuk bisa diikuti Oh. lomba-lomba apapun. Jadi kalau Mas Dila mendengar saya pernah masuk gua, naik gunung dan lain sebagainya itu ketika saya kuliah. Saya kuliah kegiatan ekstrakurikuler karena saya juga senang sama alam gitu ya. Saya ikut kegiatan mahasiswa pencinta alam. Unit Sospol namanya apa ya, Mapalus kalau nggak salah, Mapala. Mapalus istilahnya, Oh, Mapalus. Mapalus mahasiswa pencinta alam Unit Sospol gitu. Oh, kalau waktu saya itu Mapala ada, Bu. Mahasiswa paling lama ya, Lulus ya. Mahasiswa paling lama. Jadi karena kuliah seneng gunung gitu. Gitu, Itu Mas sampai jadi PNS ya, Bu. Iya. Bu, kalau boleh tahu kan Ibu sudah keliling hampir seluruh ya berarti. Hampir seluruh ke UPT atau cabang-cabang Bapenda. Itu bedanya apa sih Bu dari UPTA ke UPTB? Dari staf dulu sampai sekarang memimpin sebuah UPT yang punya bawahan atau staf. Itu kan beda-beda pasti Bu, dari UPTA ke UPTB, nggak tahu itu orangnya, budaya atau target. Kalau sekarang kita kan target per orang itu. Iya Mas, ini mungkin pengalaman ya, pengalaman di dalam kehidupan setiap orang kan pasti punya pengalaman, apalagi sekarang kan di lingkungan kerja ya. Iya. Jadi ketika menjadi staf pertama kali saya itu kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk beraksi ya, action gitu ya. Jadi nggak boleh mager, istilahnya seperti itu. Kebetulan saya ini orangnya memang gimana ya, nggak bisa diem gitu kali ya. Jadi apapun ingin saya kerjakan itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibantu gitu, saya selalu, Bu, apalagi yang bisa saya bantu dulu masih staf ya. Apa Bu yang bisa saya bantu? Apa Bu yang bisa saya kerjakan gitu. Bahkan saya itu pernah Mas sampai teolen Mas tangan saya itu. Apa Bu, teol? Teolen, bahasa Jawanya teolen ya. Bahasa Indonesia ini apa Mas kira-kira ya? Teolen. Pegel ya, Ya. sampai pegel-pegel gitu ya. Melingsih gitu. Teolen itu pegel. Oh, pegel. Itu kenapa? Dari pagi sampai sore saya itu ini apa namanya, apa sih Mbak Nyoman? Nyetempel pakai mesin tel itu loh. Apa sih namanya itu? Jadi kita kan ada notis pajak ya. Dari Samsat itu mesti dikirim di UPT itu. Dari Samsat dikirim, terus banyak notis pajak yang harus kita hitung secara manual. Mesinnya namanya mesin tel yang tek grek, grek itu dari pagi sampai sore Mas. Pulang-pulang sini ku pegel Mas. Waduh. Nah, itu ya. Untung saya Belum ya, nggak ada ya belum. sekarang ya, Nah, nggak pernah untung saya nangan belum ya. masuk waktu itu ya. Belum masuk, jadi saya mengalami itu. Terus terkait yang target itu bukan dari UPTA ke UPTB. Iya. Jadi memang setiap daerah, kalau di Bapenda sekarang Badan Pendapatan Daerah ya Provinsi Jawa Timur ini kan ada 35 UPT ya, 35 UPT seperti di sini ya sekarang ini kan di wilayah Surabaya Timur ada 35 UPT di seluruh Jawa Timur dan ada 46 kantor bersama Samsat. Yang mana kantor bersama Samsat ini adalah etalase dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melayani masyarakat yang ingin melakukan kewajibannya membayar pajak. Khususnya pajak kendaraan bermotor dan biasanya untuk pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor ya. Jadi ada 46 KP Samsat dan 2 kantor bersama Samsat yang berada di kepulauan Mas Dila. Jadi alhamdulillah ya Bapenda Provinsi Jawa Timur ini yang di kepulauan pun sudah ada counter layanan kita ya. Di Kangean, di Pulau Kangean dan Pulau Bawean. Nah, pengalaman saya ketika berpindah-pindah tempat ya di wilayah Nganjuk. Nganjuk itu kan lebih cenderung ke Mataraman ya. Orangnya itu santun-santun ya, sendiko dawu gitu ya, patuh seperti itu. Kan kabarnya kalau Nganjuk itu banyak abdi dalamnya. Iya, betul. Mataraman karena memang Mataraman. Abdi dalam ya. Iya. Istilahnya abdi dalam ya. Bukan sih Bu, saya ngarep. Ini Jogja sih. Itu Jogja ya. Mataraman Jogja juga Mataraman. Artinya
perilakunya orangnya Ya, sopan itu santun. gini ya, santun-santun gitu dan halus-halus biasanya. Iya. Tapi kadang-kadang ya nyelekit Mas. Kalau nggak sesuai dengan hatinya. Kemudian setelah dari Nganjuk saya kan pindah ke Probolinggo tuh. Beda lagi. Berbeda 180 derajat. Kenapa? Di Probolinggo kan orang ini ya apa ya pendalungan ya dari Madura itu orang-orang Madura itu keras-keras orangnya. Jadi dari yang halus gitu ke yang keras-keras ya. Ya saya berusaha untuk melakukan adaptasi ya, terutama ketika melakukan pendekatan pada masyarakat gitu ya. Berbeda di wilayah Nganjuk dengan di wilayah Probolinggo itu berbeda pendekatannya, harus disesuaikan dengan ya kearifan lokal lah Mas Dila gitu. Beda lagi ketika saya berpindah ke Malang Utara. Malang Utara ini kan masyarakat perkotaan ya. Nah, masyarakat perkotaan ini kadang-kadang cuek-cuek gitu ya. Benar. Terus cara bicara lah apa sih lo kayak gitu ya. Kalau kita tidak betul-betul apa ya berbicara secara persuasif ya. Iya. Itu kayaknya dicuekin gitu ya. Makanya kita harus lebih intens. Nah, pindah lagi ke Surabaya. Nah, beda lagi lagi. kan, lebih keras lagi kan di Surabaya. Ini banyak karakter ya. Banyak yang banggil sini. Tapi staf saya nggak banggil-banggil, pintar, iya. bagus-bagus. Saya enggak? Enggak. Iya, Pak. Dengar-dengar ini Bu ya. Alhamdulillah. Tadi pengalamannya Ibu panjang lebar. Dengar-dengar Ibu punya usaha lain jual es batu ya kayaknya. Enggak. Batu enggak. Enggak ada. Enggak. Tapi dengar sama benar. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak batu. soalnya dengerin Ibu adem gitu rasanya. Ya. Mas kalau es batu bukan adem. Oh, Apa itu? Katuen ya. Gemeter Mas. Katuen. Iya katuen. Mas. ya kan kalau sama Ibu bisa hangat kan. Oh gitu. Ya kita kembali lagi. Iya iya oke. Bu, karena Ibu kan sudah lama jadi PNS, staf, mulai dari staf sampai kepala UPT. Udah berpindah-pindah ke hampir seluruh Jawa Timur. Iya. Dari UPTA yang tadi katanya Matraman, terus keras ke kota, terus ke Surabaya kan lebih keras lagi. Ke kota tapi lebih keras lagi. Kalau apa sih strategi Ibu? Strategi Ibu dalam menghadapi Piala AFC Piala ASI. Maksudnya apa strategi Ibu untuk mendekati loh. Kan UPTA, UPTB stafnya ada yang aneh, ada yang enggak aneh, ada yang nawakal. Ada apalagi kalau mulai tahun 2012 ya. Itu karena kita kan ditarget perorangan. Setiap kota cara namanya kita kan DL ya Bu, dinas luar itu menagih pajak itu kan beda-beda. Terus ada staf yang di bawah terus, di atas terus. Itu strateginya Ibu untuk meningkatkan PAD di sebuah UPT kan, UPT-nya kan beda-beda itu. Pasti kan berbeda-beda kan Bu. Iya. Gitu. Itu strateginya apa Bu? Strateginya sebetulnya kalau staf di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang tersebar di seluruh UPT ya, itu sebetulnya kan tugasnya sama, tupoksinya itu sama ya. Cuma ya karakter setiap orang itu yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti oh yang di sana itu keras. Kalau staf dari Badan Pendapatan Daerah sendiri saya kira sudah dibekali oleh sudah dibekali oleh komitmen yang tinggi terhadap tugas pokok fungsinya ya. Semuanya sudah jelas di Bapenda itu apa tugas pokok dan fungsinya. Jadi saya kira kalau staf-stafnya insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sejak saya ditugaskan di Nganjuk, Probolinggo, di Malang Utara maupun di Surabaya ini alhamdulillah stafnya baik-baik semua. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ya kalau ada sih yang nakal-nakal dikit gitu nggak apa-apa. It's okay ya. Jadi intinya kita harus selalu semangat untuk melaksanakan tugas pokok fungsi itu, Mas Dila. Jadi strateginya itu hanya satu, Oh, apa itu? komitmen.
Komitmen. Bukan 1 ya, 3, mungkin 3 ya. Ya, nambah 1 lagi. adalah ya 3 Mas. Kalau 1 ketitian Mas, Ya, nanti cuma komitmen tok kan kurang ya. benar. Kalau 5 Pancasila. 1 apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau komitmen 3 aja, benar. Ya. Jadi Yang komitmen yang pertama komitmen untuk selalu berusaha sebaik mungkin, bahwa bekerja itu adalah ibadah ya. Ibadah itu dalam konteksnya adalah konsisten dan disiplin ya. Artinya kalau kita bekerja itu menjadi ibadah, kita kan tidak boleh melalaikan ya, tidak boleh terlambat, harus disiplin, tepat waktu misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa lagi Mas? Tak catat loh Mas tadi itu Mas. Iya, Bu, monggo. Ya. Santai kok di sini. Ya. Artinya selain komitmen juga berusaha atau berikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Karena tadi itu konteksnya kan bekerja adalah ibadah ya, maka kita harus konsisten, disiplin, berusaha sebaik-baiknya. Dan tentunya diimbangi dengan kualitas keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi sebagai warga negara yang memiliki kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya, yang beragama Muslim juga harus melaksanakan ibadahnya dengan baik, yang beragama selain Muslim juga harus beribadah dengan baik, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya juga harus melaksanakan dengan baik. Itu ya catatannya. Yang kedua, menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting, apakah itu kesehatan fisik juga kesehatan mental gitu ya. Itu. Jadi jangan lupa bahagia. Benar, Ya. Fisik dijaga dengan cara makan yang teratur, makanan yang sehat, berolahraga dengan baik ya, beraktivitas fisik lah intinya. Yang Yang ketiga adalah ikhtiar itu tidak akan pernah habis, karena apa? Sesuai slogan yang disampaikan ya oleh Bapak Kepala Badan, itu bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas, itu harus kita terapkan di dalam hati kita masing-masing. Itu. Boleh tepuk tangan? Ya Bu, benar kan? Saya setuju yang nomor 2 tadi Bu. Soalnya saya tuh pernah kena mental. Nggak usah dibahas ya. Loh, stres itu bagian dari indikasi terganggu kesehatan mental. Stres. Iya, stres. Tetapi jangan lupa, stres yang bisa di-manage dengan baik itu bukan berarti stres yang tidak bisa di-manage dengan baik. Jadi artinya gangguan kesehatan mental itu bukan berarti gila ya. Bukan. Gila-gilaan boleh ya, tapi gila itu kan konotasinya bahwa saraf kejiwaan kita terganggu. Dila ini, stres. Kalau ini Dila. Ya, stres itu yang bisa di-manage itu biasalah terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi it's okay kalau bisa di-manage. Kalau tidak bisa di-manage itu misalnya seperti sudah terganggu kehidupan sehari-harinya, merenung sendiri, tidak produktif, kemudian keluar dari kelompok lingkungannya dan lain sebagainya, itu Mas Dila. Siap. Itu tadi panjang sekali ya Bu sebenarnya. Tapi ya itu tadi karena Ibu pernah jualan es batu itu tadi. Jadi adem gitu ya. Bukan karena AC-nya masih kedinginan kayaknya ya, di bawahnya AC. Iya sih kayaknya. Ya lebih ke situ sih. Baik, kayaknya sih sampai situ dulu ya Bu. Perbincangan kita hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, karena kita punya program pemutihan ya Bu. Iya, betul. Kita mulai dari 1 April sampai 30 Juni 2002. Jadi bulan ini adalah bulan terakhir program pemutihan oleh Ibu Gubernur kita ya Bu. Iya, betul. Jadi teman-teman untuk yang sudah beli kendaraan belum dibalik nama, monggo nang cepet dibalik nama di Samsat terdekat, bisa dapat bebas biaya balik nama kedua ya. Iya, Bu. betul. Terus denda pajak yang belum bayar pajak, denda pajak yang tahun 2022 ke bawah itu hilang. Pembebasan sanksi pembebasan administrasi. sanksi, ya. Pembebasan sanksi administrasi Itu, atau denda ya. Ya benar, itu bahasa yang formal ya. Terus kita juga di PT PPD Surabaya Timur kita punya ini ya Bu, RJU namanya Bu ya, retribusi jasa usaha. Jadi buat teman-teman yang punya produk, yang punya usaha dagangan yang ingin dipromosikan lewat podcast ini, itu bisa mengirimkan
brosur boleh. Ya, Kalau makanan boleh, monggo kita disupport ya, yang biar nggak garing lah. Gitu. Kalau contohnya kita kasih contoh seperti ini ya. Ini cuma contoh dasar. Jadi kalau misalnya ada yang, Mas aku pengen pasang brosur, tapi di mukanya Mas Dila, ya enggak apa-apa. Harganya beda aja. Mas Era ini, gak ketok lah. Ya bukan di mukanya Mas Dila tuh, Ya, yang tampang di sini. kan namanya orang punya duit kan. Pengen. Taruh di mukanya. Oke, segitu dulu ya Bu. Terima kasih atas oke. kehadirannya Bu Neneng. Bincang-bincangnya juga ya bagus sekali ya buat tadi kan mental health-nya itu. Jangan stres-stres ya kalau kerja. Jangan lupa bahagia. Nah, itu nomor 1, jangan lupa bahagia, sehat, olahraga Bu ya. Ya, olahraga, Ya, beraktivitas. besok Jumat olahraga lagi Bu. Iya dong, olahraga. Harus ya. Gowes lagi berarti. Iya dong. Ya kita setiap Jumat di UPT PPD Surabaya Timur mengadakan gowes ya Bu, sekalian sosialisasi pemutihan ya. Betul, ya. Jadi siapa teman-teman kalau pengen gabung gowes monggo. Kalau nggak punya malu ya. Kopi. Iya, kopi bareng. Kopi bareng. Oh ya monggo kalau mau tanya-tanya soal kita Samsat monggo join ke kita biasanya kalau habis gowes terus nongkrong ya Bu. Ngopi ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Nanti kalau dilarang malah nanti stres lagi. Nah, Ya, itu. habis gowes boleh ngopi. Nah, itu habis gowes Bayar ngopi. dewi-dewi tapi. Itu yang penting. Oke, cukup segitu dulu ya podcastnya karena sudah lama, durasinya sudah lama ya. Kalau lama-lama teman-teman pasti bosen lihat saya. Kalau Bu Neneng sih enggak paling. Bu, tahun depan saya di sini kan. Berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Amin. mudah-mudahan semuanya masih di sini dan terus bekerja dengan baik di sini. Amin. Oke, Ibu ada tambahan untuk pesan-pesan buat teman-teman? Sudah, saya kira manfaatkan sesegera mungkin ya untuk program kebijakan pemutihan pajak daerah ini bagi siapapun yang menonton podcast kita ini ya, sangarek. Iya, podcast Sangarek ya, benar Bu. Podcast sangarek gitu Iya, ya. benar. Oke. Sambil ngantor ngobrol bentar. Iya, benar Bu. Karena waktunya tinggal 15 hari lagi ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai mepet-mepet di akhir bulan. Ya itu biar biasanya orang Indonesia itu Bu. Iya, makanya itu ya. Nanti kalau sudah nggak ikut terus ngamuk. Salahmu. Makanya dibaca. Kita punya sosmed juga ya Bu. IG, Twitter sama Facebook. Terus kita punya layanan namanya Sitasman. Sitasman itu silakan tanya Samsat Manyar. Ada di aplikasi WA sama Telegram. Jadi nanti kita tulis di deskripsi YouTube kita. Atau kalau editornya nggak males ya kita tampilin ya. Ya kita harus ngebui editornya Bu. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih gitu. Iya, Terima kasih Bu sama-sama, Neneng. Mas Dila, sukses selalu ya. Amin, Sehat Bu Neneng selalu. juga. Amin. Tanda tangannya Bu Neneng jangan lupa saya. Ya, jangan khawatir Mas Dila. Amin. Kak, percuma aku menjilatkan mau ya. Oke, segitu saja teman-teman. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya yang nggak kalah seru ya. Kita akan nampilin narasumber yang nggak kalah seru dari Bu Neneng ya. Nggak tahu itu yang jaga Samsat atau siapa ya. Nantikan saja, oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Sangarek. Sambil ngantor, ngobrol rek. Ngobrol bentar Bu. Salah. Cuma di sini loh saya bisa nganunya. Iya, salah aku Gini, Mas Be, Dila. sambil ngantor ngobrol bentar rek. Iya. Iya. Di podcast Sangarek sambil ngantor ngobrol bentar rek. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil ngantor ngobrol bentar rek. Podcast Sangar Rek.